usah khawatir juga. Dan untuk netizen juga jangan serang-serang personal ya, karena di situ juga dijelaskan, saya tambahin lagi ini, karena kan dari CEO-nya itu merasa diserang oleh netizen. Jadi saya harapin juga buat teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, jangan serang personal, karena ini kan permasalahannya dari perusahaan, dugaan kita kan dari perusahaan ada kami. Jadi nggak usah serang CEO-nya dan segala macam, itu kan secara pribadi kan kita nggak ada masalah dengan dia gitu loh. Kan permasalahan Anda itu kan cuman dengan perusahaan saja. Jadi ayo kita selesaikan aja dengan cara yang bagus, nggak usah serang personal, keluarga dan segala macam. Ya nggak ada cerita ajang-ajang balas dendam dan segala macam, nggak ada, sampai ini benar-benar terbukti dulu ya. Itu saya ingatkan buat teman-teman semuanya ya. Jadi tolong banget tahan komentar Anda, jangan sampai berdampak nanti, karena kita ini di era digital dan kita ada undang-undang ITE loh ya. Jadi hati-hati banget, oke? Habis itu yang mau saya sampaikan juga di sini, ada kami sebut asuransi jadi penyebab biaya layanan tinggi. Jadi Anda yang selalu menyebutkan juga bahwasannya ada kami menerapkan bunga lebih dari 100% misalnya gitu, atau 100% besarnya biaya layanan admin dan segala macam. Ini dijawab loh. Ini dijawab dan saya juga akan luruskan nanti, oke? Ada kami sebut asuransi jadi penyebab biaya layanan tinggi, oke? CNBC Indonesia, biaya layanan pinjaman online pinjol ada kami alias PT Pembiayaan Digital Indonesia dipermasalahkan karena hampir 2 kali lipat dari biaya pokok. Pinjol milik perusahaan Cina tersebut mengaku asuransi jadi pemberat utama dari biaya tersebut ya. Aduh, gimana ya? Komentarnya juga susah gitu loh. Karena ini CNBC jujur banget sih nyebutinnya. Pinjol milik perusahaan Cina tersebut mengaku asuransi menjadi pemberat utama dari biaya tersebut. Oke. Pertanyaan saya simpel, mungkin teman-teman ada yang bisa luruskan ya. Itu kan semua pinjaman diasuransikan. Oke. Kapan asuransi itu bisa diklaim ya, setelah dia bayar premi, habis itu dinyatakan orang ini tidak mampu bayar, gagal bayar, itu kapan asuransi ini bisa diklaim ya. Dan sebenarnya kategori untuk mengklaim asuransi ini yang seperti apa sih gitu loh. Biar lebih jelas ini, karena ini kan menyangkut besarnya bunga yang diterapkan, ternyata yang memberatkan adalah asuransi. Berarti ada asuransi di balik ini. Ya, kalau memang ada asuransi, harusnya kalau memang kita ngikutin sesuai dengan aturan OJK, akan menyebutkan wajib menagih 90 hari. Lewat dari 90 hari, pihak penyedia layanan boleh menggunakan pihak ketiga atau lawyer. Apakah setelah 90 hari asuransi ini sudah bisa kita pakai, atau kita menunggu dulu sampai dari pihak ketiga atau lawyer yang ditunjuk ini sampai kapan ini? Itu aja sih pertanyaannya, sampai kapan klaiman untuk premi asuransi ini bisa kita cairkan gitu loh ya. Itu aja sih yang pertanyaannya. Habis itu kategori seperti apa sih bahwa hutang ini bisa dibayar oleh asuransi? Apakah ada kategori khususnya atau semua hutang yang galbay itu dibayarkan oleh asuransi? Jadi kalau memang seperti itu, nggak ada dong cerita rugi selama ini. Ya ini asumsi singkat saya aja ya. Kalau memang salah bisa diluruskan, karena ini nggak ketemu dengan logika saya gitu loh ya. Oke. Habis itu ketika ditanya terkait rinciannya, Direktur Utama ada kami Bernardino Monica Vega tidak bisa menjelaskan lebih lanjut, tapi dia menegaskan biaya asuransi memakan porsi besar dari biaya ini. Oke. Dia nggak bisa menjelaskan ya. Gimana ya, dari teman-teman bisa nggak sih menjelaskan, karena ini nggak nyambung loh, nggak nyambung dengan logika saya. Gini, Anda ngutang 1 juta, oke, 1 juta. Dengan biaya layanan ini tingkat terbesarnya berapa ya? 300.000 lah dengan semuanya, oke, 300.000 dengan semuanya. Habis itu dipotong dengan biaya admin, biaya apa lagi tuh ya? Pokoknya ada biaya lagi. Habis itu asuransi. Taruhlah kita ambil asuransi 150, kita bayar premi nih ya, kita bayar premi, oke. Dalam 100 orang yang meminjam, kira-kira yang taat bayar berapa orang nih? Kita ambil 50 lagi terlambat dan gagal bayar. Mungkin nggak nih asuransi bayar hutang orang yang 50 ini? Itu logikanya. Teman-teman boleh kasih jawaban di kolom komentar ya, biar ini jelas juga gitu loh. Karena entah saya yang bodoh atau apa sih juga nggak tahu gitu loh, karena nggak nyambung rasa saya gitu loh ya. Kalau memang semua hutang itu akan ditanggung oleh asuransi, berarti kalau bayangan saya yang sesingkat pengalaman saya aja, tidak ada dong dikatakan pinjol rugi. Terus dari mana kita menyatakan ada TWP 90, ada TWP sekian, ada TWP sekian? OJK ngambil datanya seperti apa? Terus pencairan premi asuransi ini yang bagaimana gitu loh ya. Oke.
Saya tidak tahu detailnya ya, tapi menurut regulasi setiap nasabah harus diasuransikan. Nah, ini kadang-kadang yang tinggi. Oh, ini kadang-kadang yang tinggi. Setiap nasabah harus diasuransikan. Nah, ini kadang-kadang yang tinggi. Anda isi aja deh di kolom komentar. Saya nggak juga bingung nih komentarnya harus seperti apa gitu loh. Karena kasusnya sedang hangat-hangat banget gitu loh ya. Lebih jauh, Dino menjabarkan biaya layanan tersebut terdiri dari teknologi fee, oke, asuransi collection fee, oke, dan paling besar adalah biaya asuransi. Hah? Asuransi, oke, bentar dulu, mohon maaf tadi. Teknologi fee, asuransi, collection fee, dan paling besar adalah biaya asuransi. Jadi ada 4, 1, 2, 3. Oh, ada 3. Ada 3 pembagian ya. Kalau dipotong 300.000, ini bagi 3 atau bagi berapa ini? Ya, atau teknologi fee-nya itu 50, collection fee-nya itu juga 50, dan asuransinya 200 misalnya kalau dipotong gitu ya. Gitu nggak sih? Teman-teman boleh isi di dalam kolom komentar bagaimana sih ini gitu loh. Meluruskannya saya juga bingung gitu loh. Karena kita nggak dapat penjabaran atau pencerahan yang benar-benar bisa kita tangkap. Oke ya? Setiap produk komposisinya berubah. Ini kan karena di sini tidak ada jaminan. Karena pinjol ditunjuk ke masyarakat under SAFE, maka tingkat biayanya disesuaikan. Oke, under SAFE Yunbank. Oke. Maka tingkat biaya disesuaikan. Oke, udah teman-teman aja lah jawab ya di kolom komentar. Sepanjang penelusuran CNBC Indonesia dilakukan Jumat tanggal 22 bulan 9 2023, biaya layanan Ada Kami bisa berubah-ubah dalam 1 hari. Biaya layanan bisa berubah-ubah setiap 1 hari. Oh gitu ya, berarti nggak ada biaya tetap ya, tergantung dari pencairan. Misalnya kita ambil 10% dari pencairan, nggak ada seperti itu ya berarti ya. Buat teman-teman semuanya, boleh kasih saya gambaran juga Anda minjam berapa, pemotongannya sih berapa gitu loh, biar saya juga menampak nantinya ya, khusus yang sudah pernah minjam di Ada Kami, pinjamnya berapa, yang dikirim ke Anda berapa, dipotongnya berapa. Isi di kolom komentar ya, yang sebenar-benarnya ya, yang sebenar-benarnya. Saat pertama kali mencoba melakukan pengajuan pinjaman dengan jumlah 10 juta, Ada Kami memberikan biaya bunga pinjaman sebesar 1,5 juta. Ada Kami memberikan biaya bunga pinjaman sebesar 1,5 juta. Namun biaya lainnya dibebankan sekitar 5,3 juta. Sehingga total biaya yang dikenakan sebesar 6,8 juta. Oh, tunggu dulu. Sepanjang penelusuran CNBC Indonesia dilakukan Jumat, biaya layanan Ada Kami bisa berubah-ubah dalam 1 waktu. Saat pertama kali mencoba melakukan pengajuan pinjaman dengan jumlah 10 juta, Ada Kami memberikan biaya bunga pinjaman sebesar 1,5 juta. Oke, biaya bunganya nih ya. Bunganya 1,5 juta, berarti balikannya 11,5. Namun, biaya lainnya dibebankan sekitar 5,3 juta. Sehingga total biaya yang dikenakan sebesar 6,8 juta. Pinjam 10 juta dan biaya-biaya semuanya 6,8 juta. Serius nih. Namun ketika dicoba waktu setelahnya dengan jumlah pinjaman sama, biaya layanannya naik menjadi 8,1 juta sehingga total biaya menjadi 9,6 juta. Ya sudahlah, saya bingung gitu loh. Anda aja deh yang memberi komentar dulu, nanti sambil saya pelajarin juga menurut teman-teman semuanya, berapa sih Anda pernah minjam berapa, terus dipotongnya berapa gitu loh. Dipotongnya berapa dan Anda harus bayar berapa. Tolong bantu pemikiran saya yang pendek ini buat diluruskan kembali ya buat teman-teman semuanya. Dan juga itu sudah menjawab juga buat teman-teman semuanya, kenapa biaya mereka dan bunga mereka itu cukup tinggi, karena ada biaya asuransi yang harus Anda bayar. Tapi kita nggak tahu nih kapan asuransi ini bisa dicairkan. Setelah telat berapa sih asuransi ini akan melunasi utang-utang Anda? Kan kita nggak tahu. Ya, harusnya kan dikasih tahu. Nanti teman-teman boleh isi aja deh di kolom komentar sambil saya pelajari dulu, dan saya juga baca nanti komentar-komentar teman-teman semua ya, sambil saya belajar juga nih. Ada apa ini sebenarnya kalau kayak gitu, kok kenapa kayak rumit banget kayaknya gitu loh. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Dan sekali lagi saya ingatkan buat saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, please banget jangan serang pribadi.
Ya, seperti yang disampaikan oleh CEO tadi, CEO dari Ada Kami, jangan serang pribadi. Ya, mohon jangan serang pribadi. Kita sabar aja, tunggu nanti hasilnya. Ya, jangan sampai mulutmu adalah harimaumu, karena kita ini juga ada undang-undangnya, ada undang-undang ITE, ada juga kita boleh kok berpendapat boleh, tapi juga jaga dari cara bicara kita. Jangan serang pribadi, ya. Mungkin dari saya cuma itu aja. Mendy Brony, wassalam.